Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, anak adalah kekuatan ibu dan anak. Nih mungkin langsung aja Ustadz Maulana untuk mempersingkat waktu, bicara masalah anak ini kan beda-beda sifatnya. Ada yang keras kepala ya, ada juga yang susah diomongin orang tua. Bahkan ini jadi kekuatan anaknya malahan daripada orang tuanya karena egonya anaknya cukup besar. Nah sekarang bagaimana caranya kita sebagai orang tua mampu mengubah kekurangan yang dimiliki oleh seorang anak kita ini menjadi sebuah kekuatan bagi ayah dan ibu untuk berjuang lebih semangat dalam mendidik dan bukan menjadi keluhan jadi orang tuanya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Pendri Sassam luar biasa karena tema ini berkaitan dengan keluarga. Karena keseharian kita berarti permasalahan tidak akan ada habis-habisnya. Karena bisa jadi anak adalah guru buat orang tuanya. Karena mohon maaf tidak ada yang berpengalaman dalam rumah tangga. Tapi kita semua masing-masing belajar untuk bagaimana mengatur. Dan masing-masing rumah tangga beda. Makanya cara mengubah kekurangan yang dimiliki oleh anak supaya menjadi kekuatan, ketahuilah Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 28 ya disebutkan seperti itu. Mohon izin nih buat orang tua dimanapun berada. Gini. Tanpa menggurui. Manusia itu bersifat lemah karena apa? Karena adanya membantah. Manusia itu pasti, anak itu kok begitu. Suka membantah orang tuanya. Bagaimana caranya? Betul. Berikan keteladanan. Berikan keteladanan. Jangan menggurui, hanya memberikan informasi sesuatu yang menarik. Kalau perlu keteladanan. Kalau saya bersyukur, tiba-tiba anak saya tiba-tiba berkata begini, Abah saya mau pakai jilbab. Anak kedua saya. Saya kan tidak pernah memaksakan, karena anak masih kecil-kecil. Tapi ternyata anak kedua saya mau pakai jilbab setiap mau keluar. Cakep, bagus. Artinya apa? Keteladanan karena melihat keseharian. Bahkan mereka menunggu sholat waktu sholat. Apalagi? Kemudian apalagi? Manusia itu selalu berbuat zalim. Maka zalim dan bodoh. Maka didiklah anak. Kali ini kita ampusaku ahliku nara itu betul-betul kita giatkan sekarang. Karena kita langsung yang menangani anak itu sendiri. Nah ini kekuatan yang luar biasa. Makanya berinovasi lah. Tadi kita sudah berbicara sama Ustaz Pendri. Ternyata Ustaz Pendri bikin kurikulum sendiri buat anaknya. Saya beda lagi. Apa tuh? Mau bikin sekolah di rumah oh, saya. Masya Allah. Ya harus ada kurikulumnya juga. Gimana harus sekolah kalau ada kurikulumnya. Apalagi manusia itu bersifat apa? Melampaui batas. Maka buatkan aturan. Kenapa anak itu, mohon maaf, tidak bisa dikatakan dosa. Tapi hanya berbuat salah. Karena belum tahu aturan. Maka kenalkan aturan kepada anak. Perkenalkan, jangan paksakan tapi kenalkan. Kemudian manusia itu bersifat keluh kesah. Mengeluh terus. Maka dan kikir. Maka ajarkan tentang kesyukuran. Dan ingat manusia itu bersifat tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Maka ajarkanlah bagaimana supaya bersifat sabar dan ketenangan. Tenang. Nah ini Masya Allah, saya tertarik tadi bicara masalah tentang anak-anak tadi nih ya. Bicara menanamkan, mencontohkan semangat berjuang serta percaya diri ya kepada anak-anaknya. Karena sebagai orang tua milenial ini harus punya cara tersendiri nih Ustadz Bendri nih ya. Terutama bagi anak-anak yang sulit diatur atau bersifat lebih tertutup, introvert gitu loh. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bendri. Ya, bagaimana seorang orang tua memberikan yang namanya kepada orang anak-anak yang sulit diatur ya. Anak-anak yang sulit diatur ini sejatinya kalau kita lihat kaidahnya bagaimana mungkin kita tidak memahami tumbuh kembangnya anak di umur-umur tertentu. Karena bisa jadi sebenarnya bukan sulit diatur tapi sejatinya sedang tumbuh jiwa kepemimpinannya. Ya, banyak anak-anak yang sejatinya orang tua yang saat ini yang lupa bagaimana anak-anak itu sebenarnya memiliki jiwa leadership fitrah egonya. Cuman kadang-kadang akhirnya orang tua tidak melihat ini sebagai potensi. Nah, cuman jadi masalah adalah bagaimana orang tua harus sudah memulai mengenalkan anak-anak itu tentang perjuangan hidup. Ya sejatinya orang tua harus sudah mengenalkan di umur-umur ketika umur 8 sampai 15 tahun itu ada beberapa hal yang sebut 3M. Yang pertama adalah anak mulai magang. Magang itu artinya sudah mulai selalu bersama orang tuanya untuk aktivitas orang tua. Misalnya kalau Ustadz Maulana ini misalnya ada anak laki-lakinya nanti di umur 8 tahun sudah mulai tuh ikut abahnya kemana-mana. Kenapa sudah melihat oh abahnya sebelum syuting begini itu magang. Dan itu lakukan baginda Nabi SAW di umur 8 tahun itu menjadi magang namanya asisten dari Abu Thalib ayah pengasuhnya dalam hal ini pamannya. Itu penting lakukan karena sebagian anak itu merasa dia tidak memiliki yang namanya sense of belonging ya, tahu ya.
ya. Rasa Sense of belonging, kepemilikan, rasa untuk memiliki, merasa memiliki terhadap masalah di keluarga, yaitu urusan bapak saya, bodoh amat bapak saya, yang penting dia tanggung jawabnya, harusnya dilibatkan, yaitu yang pertama. Yang kedua, anak harus sudah pertama punya mentor, magang, yang kedua mentor. Mentor di sini siapa? Kalau misalnya dia seorang yang misalnya di bidang fotografi, dia sudah mulai bagaimana belajar dari orang tersebut. Kalau dia ahli Quran, dia sudah ditempelin kepada orang yang punya kemampuan baca Quran seperti Ustaz Syam. Yang ketiga, kita lakukan yang berikutnya monitoring, magang, mentoring dan monitoring. magang, mentoring, monitoring. Monitoring itu apa? Kita evaluasi kok selama dia udah umur sekian tidak punya rasa tanggung jawab. Iya. Dia tidak merasa memiliki kepemilikan terhadap masalah rumah tangga. Nah, disitulah kenapa orang tua tidak lagi memperlakukan dia sebagai seorang anak. Iya. Ya, dia sudah sebagai pemuda, tidak lagi pakai di tapi bukan diambilkan tapi mengambilkan. Ya, anak sudah mulai terlibat dalam urusan rumah. Betul. Makanya ada distribusi tugas Iya. dalam hal-hal yang sederhana. Ya ini saya lakukan juga di rumah nih pada saat Betul. lagi ada asisten rumah tangga Ya, ya. wajib. Ada yang nyapu, ada yang ngelap-ngelap, ada yang Wajib, ngepel gitu loh. wajib. Nah, itu harus dilakukan supaya apa? Mereka menyadari bahwa bagaimana orang sukses itu bermula dari bagaimana karakter dan habit. Karena salah satu kunci kesuksesan bukan IQ. Dan itu sudah dibahas oleh para ahli, kecerdasan tinggi tapi tidak memiliki karakter yang baik. Salah satunya adalah dia memiliki kemampuan untuk berjiwa yang tangguh, melayani, itu sulit dia untuk sukses di masa depan. Ini Masya Allah nih luar biasa ya namanya anak-anak gitu kan. Banyak juga guyonannya pada saat lagi nyapu di depan, ditegur sama tetangga. Rajin ya lagi kerja bakti ya. Enggak Bu, kerja paksa katanya. Ini macam-macam kalau anak-anak. Ini guyonan yang luar biasa. Tapi ini kenyataan di mana-mana banyak gitu ya. Anggota Romusa. Masya Allah, ya betul. Nah buat jam yang ada di rumah langsung aja nih ya. Buat semuanya langsung aja kita langsung masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu. Kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin Ustadz Benri, silakan. Betapa seorang anak mampu memberikan dampak emosi kekuatan bagi seorang ayah dan juga seorang ibu. Dan ini dialami langsung oleh seorang nabi yang mulia yaitu Nabiullah Yakub alaihissalam. Bagaimana pengaruh hubungannya dengan Yusuf mampu mempengaruhi psikologis beliau. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Dalam ayat ini surat Yusuf ayat 84-85 Allah berfirman bagaimana dan dia Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, aduhai cita-citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya itu menjadi putih dikarenakan sedih alias tidak bisa melihat. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya yang melakukan kezoliman kepada Yusuf dalam hal ini. Dan lanjutkan di ayat 85-nya mereka berkata demi Allah yaitu anak-anaknya engkau tidak henti-hentinya ayah mengingat Yusuf sehingga engkau sampai mengidap penyakit berat. Atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Itu salah satu protes dari dari anak-anaknya Yakub kepada ayahnya begitu kuat perasaannya pada Yusuf. Dan inilah memang salah satu yang membuat seorang ayah dan seorang ibu bisa mendapatkan gairah hidup. Bagaimana kecintaan kepada anak mampu membuat seorang ayah bisa memiliki motivasi yang luar biasa. Ya, sampai disebutkan bagaimana setelah itu akhirnya sembuh juga seorang Nabi Yakub ketika hanya karena mencium bau baju dari yang diberikan oleh Yusuf. Ya, ketika bajunya ini diberikan kepada saudaranya setelah saudaranya mengakui kesalahannya di depan Yusuf sampai akhirnya bagaimana seorang yang namanya Yakub ini mampu akhirnya sembuh
kembali matanya pulih. Sedih awal mula dikarenakan kehilangan anaknya sehingga merasa pesimis, ya, dan itu manusiawi. Tapi begitu bergairah kembali ketika tahu anaknya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar. Dan itulah pentingnya bagaimana seorang anak memiliki yang luar biasa. Maka para anak, ya, masih ragukah ya sebagian kita bagaimana besarnya peran seorang anak untuk mampu memberikan support atau suntikan emosi positif bagi orang tuanya. Bagaimana seorang anak bisa memberikan kekuatan untuk membuat ayah itu bisa tegar, bahkan bisa membuat seorang ibu yang tadinya begitu lemah bisa menjadi tangguh seperti yang dialami oleh Bunda Hajar dalam peristiwa Safa dan Marwah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Masya Allah, ayat ini mengingatkan bagaimana Safa dan Marwah itu bagian dari syiar Allah. Diingatkan kita dengan peristiwa Safa dan Marwah tentang perjuangan seorang ibu yang tadinya merasakan mungkin betapa sedihnya ditinggalkan oleh suami, betapa dia tinggal di sebuah negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman. Ya, disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37 di mana dia tinggal di negeri yang disebut biwadin ghairin, negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman. Ketika sang anak akhirnya berteriak menangis karena kekurangan air minum, ibu yang tadinya sedih ya lemah tiba-tiba menunjukkan ketangguhannya. Bagaimana mempunyai daya juang luar biasa, maka dia berlari ke Bukit Safa. Ya, dia mencari air untuk membantu anaknya yang kehausan. Kemudian lari lagi ke Bukit Marwah. Ternyata tidak ada lagi, tapi disinilah hebatnya. Bagaimana seorang ibu memahami bahwa pengasuhan itu wilayah bagaimana proses. Jadi seorang ibu harus sadar yang dicari oleh Allah bagaimana kesungguhan kita. Akhirnya dia lari tanpa perlu berpikir sampai 7 kali sampai akhirnya Allah datangkan hasil. Disinilah kadang kita memahami. Kadang yang berusaha keras adalah ibunya. Tapi hasilnya justru dari anaknya. Sebagaimana kita tahu justru Zam-Zam berasal dari hentakan Nabi Ismail. Padahal yang berlari mencari adalah sang ibunda Hajar. Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Mungkin langsung aja kita bahas lanjutannya lagi nih Ustadz Syam nih. Berbicara tentang bagaimana cara dan sikap yang dilakukan anak-anak milenial terutama saat ini ya. Agar mampu memberikan semangat kepada hidup dan bagi ayah dan ibunya. Terutama ketika saat berada dalam keadaan sulit dan sedih. Nah ini bagaimana ya, apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Maka tingkatan anak yang paling tinggi tadi disebutkan guru kami di awal tausiah, yakni qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya atau membuat orang tua kita menangis karena bangga akan diri kita. Bangganya bukan hanya dalam hal duniawi. Jangan pikir orang tua kita bangga ketika kita sudah berhasil menghasilkan uang triliunan. Jangan pikir hanya itu yang membuat orang tua kita bangga. Ada orang tua yang pulang dari kerja capek, ngantor, pulang ke rumahnya, tiba-tiba anaknya sedang sholat tahajud di rumah, atau anaknya sedang sholat duha, atau anaknya sedang mencoba membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan tersendat-sendat. Mungkin anaknya jauh dari masjid, tiba-tiba bertemu dengan ayahnya di masjid sholat berjamaah. Itu yang termasuk qurrata a'yun. Sampai-sampai orang tua menangis. Kenapa? Sejuk air mata yang jatuh dari matanya disebabkan karena anaknya menjadi qurrata a'yun untuk orang tuanya. Maka yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, ya Allah jadikan aku qurrata a'yun bagi kedua orang tuaku. Ya Allah jadikan aku anak yang mampu membanggakan orang tuaku dunia dan akhirat. Banyak sekali sekarang fenomena anak-anak yang ingin menjadi hafiz. Ketika ditanya kenapa ingin jadi hafiz Quran, saya ingin memakaikan jubah dan mahkota untuk orang tuaku nanti di hari kiamat. Itu Masya Allah, cita-cita yang sangat mulia. Dan jangan pernah lupa ketika sudah jadi hafiz nanti, jangan merasa bahwa ilmu kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Jangan pernah merasa
diri kita jauh lebih hebat daripada orang tua kita. Allah katakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Seakan-akan Allah mengatakan, aku tahu kau bisa terbang lebih tinggi dari ayah ibumu, tapi di hadapan keduanya nonaktifkan sementara sayapmu. Jangan kau terbang di hadapan keduanya, merendahlah di hadapan kedua orang tuamu. Yang pertama adalah yang namanya berdoa, yang kedua tetap humble atau merendah di hadapan kedua orang tua, dan yang ketiga adalah percaya kepada kedua orang tua kita. Percaya apanya? Percaya bahwa mereka sudah berjuang mati-matian ketika kita kecil. Percaya bahwa mereka sudah menyekolahkan kita. Percaya bahwa yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Mungkin saja orang tua kita enggak sebaik orang tua yang lainnya, tapi mereka sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama, banyak Mas ilmunya Fadli. nih buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan ya ada ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Kira-kira penasaran hari ini apa yang akan dibahas nih ya? Oh, pasti menarik. Pasti menarik ya, Masya Allah. Dan juga nanti akan ada berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Benri ya. Jadi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.